Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang menyertai dalam perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-11 dalam kuartal 1 2022. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Molly. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Ratna. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh Jabatan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun, manakala ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Chan Tin Loy. Adakah Yesus ingat aku waktu duka dan bimbang? Aku bersedih pilu hatiku, air mataku berlinang. Sungguh Yesus ingat aku, dirasanya susahku. Bila hidupku rasa susah payah, Yesus ingat aku. Adakah Yesus ingat aku bila jalanku gelap, hidupku sunyi dan penuh takut, siang pun rasa telah lenyap. Sungguh Yesus ingat aku, dirasanya susahku. Bila hidupku rasa susah payah, Yesus ingat aku. Adakah Yesus ingat aku, diajak kekasihku? Hatiku hancur serta tersayat, oh Yesus ingatlah aku. Sungguh Yesus ingat aku, dirasanya susahku. Bila hidupku rasa susah payah, Yesus ingat aku. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua kita. Jadi tajuk berita mission kita pada pagi ini ialah Ibu yang Mengampuni, bahagian 1 dari negara Thailand. Bila saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus, Roh Al-Kudus telah melembutkan hati saya tentang dosa yang selama ini saya lakukan selama bertahun-tahun. Dosa tersebut ialah pelanggaran perintah hukum Allah, iaitu hormatilah ayah dan ibumu, dari Keluaran 20 ayat 12. Saya menyadari dosa tersebut sementara saya mendoakan doa Daud. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah fikiran-fikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dari Amsal 139 ayat 23 hingga 24. Boleh jadi masalah bermula
bila saya mempunyai teman lelaki yang bukan Kristian di tanah air saya di Malaysia. Ibu saya tidak sukakan teman lelaki saya dan dia tidak berbicara secara terbuka. Dia selalunya akan membiarkan sahaja teman lelaki saya itu bila dia menyapa ibu, "Halo." Ibu saya sering memusing matanya setiap kali dia melihat teman lelaki saya itu. Keadaan yang tegang ini berlanjutan sehingga tahun ke-8 saya berpasangan dengan teman lelaki saya itu. Saya juga seorang yang keras kepala. Saya tidak pernah ingin mendengar saranan ibu saya dan tetap dengan karena saya yang menyusahkan dia. Sehinggalah berlakunya keadaan di mana saya jarang balik ke rumah, kecualilah untuk melelapkan mata kerana saya tidak ingin meluangkan masa dengan ibu saya. Atas sebab itulah saya bermula berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan darinya dan saya memohon supaya Tuhan menolong saya untuk memelihara hukum Tuhan yang kelima. Tetapi saya tetap gagal setiap hari untuk 2 tahun berikutnya. Saya berdoa pada waktu pagi dan setiap kali saya berjalan keluar dari bilik tidur dan mula bercakap dengan ibu saya, kemarahan akan memenuhi diri saya. Ibu dan saya tidak akan bertentang mata dan dia sememangnya menjengkelkan. Saya berdoa dengan gigih lagi, tetapi saya semakin tidak sukakannya. Terlebih lagi ketukan di pintu bilik tidur saya walaupun dia hanya memberitahukan yang makanan sudah tersedia untuk dimakan. Saya telah menjadi seorang anak perempuan yang tidak menghormati orang tua dan saya sendiri merasakan tidak akan melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan ini. Saya pun berhenti untuk bercakap dengan ibu untuk beberapa bulan. Bila dia ingin berbual dengan saya, terus saya diamkan diri dan tidak memperdulikan dia. Saya tidak tahu cara untuk berbual dengan dia. Kelihatannya saya tidak akan dapat mengampuninya. Saya terus berdoa, gigih lagi. Tuhan menjawab persoalan hidup saya melalui Alkitab. Pada suatu pagi, saya telah membaca kata-kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab, dalam kitab Matius 6 ayat 14 yang berbunyi, "Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." 16. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Selepas itu, saya membaca tulisan Ellen G. White di Jalan kepada Kristus berbunyi, "Peperangan melawan diri sendiri merupakan peperangan yang paling besar yang pernah dan sedang melibatkan kita. Merendahkan diri, penyerahan hidup kita secara keseluruhannya kepada kehendak Tuhan, perlukan kekuatan yang luar biasa. Tetapi jiwa kita mesti diserahkan dan diletakkan di tangan Tuhan sebelum ianya diperbarui di dalam kekudusannya." Muka surat 43. Saya sedar yang diri saya sedang berpaut pada dosa yang sangat berbahaya. Saya terpaksa belajar mengampuni ibu saya sendiri. Tetapi saya tidak mampu melakukan hal tersebut kerana saya sendiri tidak merendahkan diri atau mengalah sehingga saya boleh menerima dan mengampuninya. Tuhan terus bekerja di dalam hati dan mendorong saya untuk mula bercakap dengan ibu saya sekali lagi. Puji Tuhan, itu merupakan permulaannya. Tetapi saya tahu perjalanan untuk melihat sesuatu yang lebih baik masih jauh. Biarpun kami sudah mula berbual, perbualan kami kelihatannya tidak dipenuhi kasih dan kesabaran. Dalam pengertian saya sebagai seorang manusia, saya boleh senaraikan beberapa sebab ibu saya perlu dilayan secara tidak terhormat. Banyak kali saya berfikir yang ibu saya patut diberi pelajaran yang sepatutnya kerana perpisahan saya dan teman lelaki saya bukanlah kesilapan saya semata-mata.
Saya berdoa agar Roh Al-Kudus mengubah saya, tetapi jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka harapan saya, Ibu mampu diubah. Saya masih ingat satu kutipan kata-kata hikmat dari seorang penulis yang tidak dikenali, berbunyi, ada kalanya Tuhan tidak akan mengubah situasi kehidupan kamu kerana apa yang Dia ingin ubah adalah hati kamu. Saya semakin yakin yang Tuhan ingin mengubah saya. Tetapi bagaimana? Hari ini, Shermin merupakan seorang guru pendidik di kelas tadika di sekolah misi Advent antarabangsa di Korat, Thailand. Sebelum dia menyertai pasukan pendidik di sekolah tersebut, dia telah mampu berdamai dengan ibunya. Ketahuilah lebih lanjut kisah ini pada minggu hadapan. Terima kasih dengan pengumpulan persembahan Sabat ke-13 yang telah dikumpulkan pada 3 tahun yang lalu yang telah berjaya digunakan untuk menaik taraf sekolah Shermin, sekolah misi Advent antarabangsa, sehingga sekolah itu mampu menawarkan sekolah menengah dan terbinalah bangunan-bangunan bilik darjah serta bangunan-bangunan lain di satu keping tanah yang baru. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Hai anak-anak, selamat Hari Sabat. Masih ingat Aunty tak? Aunty ialah Aunty Audrey. Sabat ini, Aunty Audrey akan sekali lagi berkongsikan pelajaran Alkitab kita untuk Sabat yang ke-11. Tajuk pelajaran Alkitab kita untuk Sabat ini ialah sesuatu yang berbau hanyir. Anak-anak tahu tak apakah maksud bau hanyir? Bau hanyir ini biasanya selalu dikaitkan dengan ikan. Apakah kaitan ikan dengan sambungan cerita kita minggu lepas? Masih ingat tak cerita kita minggu lepas? Mari kita sama-sama mendengar cerita ini ya. Pernahkah kamu diminta untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kamu tidak ingin lakukan? Kamu selalu menundanya, tetapi akhirnya kamu harus juga melakukan. Jika ya, maka kamu tahu bagaimana perasaan salah satu sahabat Tuhan. Yunus telah melarikan diri dari Tuhan. Dia tidak peduli kemana dia pergi, asalkan pergi jauh dari Niniwe. Sekarang, dia berada di sebuah perahu yang menuju ke Tarsis, sebuah tempat yang cukup jauh dari Niniwe. Betapa salahnya Yunus. Tuhan tahu kemana dia pergi dan tahu apa yang dia sedang lakukan. Tuhan mengirimkan badai yang dahsyat untuk menggoncang perahu itu. Para pelaut merasa ketakutan. Mereka tidak pernah melihat badai seganas ini. Mereka membuang banyak muatan dan akhirnya mengetahui bahwa Tuhan Yunuslah yang mengirimkan badai ini. Dia mengakuinya. Mereka bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa Tuhan begitu marah terhadap kamu? Aku melarikan diri dari apa yang dia ingin aku lakukan, jawab Yunus. Dia menginginkan aku pergi ke Niniwe, tetapi itu merupakan tempat yang menakutkan. Aku tidak mahu pergi ke sana, sehingga aku melarikan diri dari pencipta daratan dan lautan. Satu-satunya cara untuk menenangkan badai ini adalah untuk melemparkan aku ke dalam lautan. Tidak, kami tidak akan melakukannya, kata para pelaut. Kami tidak akan melemparkan kamu ke dalam laut. Kamu akan mati. Tetapi ombak semakin tinggi, angin bertiup semakin kuat, kilat menyambar dan guntur
motor menggelegar. Para pelaut berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendayung perahu ke pantai, tetapi mereka tidak dapat kemana-mana. Apakah kamu yakin bahwa dengan melemparkan kamu ke laut akan mengakhiri badai yang mengerikan ini? Tanya para pelaut kepada Yunus. Ya, sahut Yunus, kamu harus melemparkan aku ke dalam laut. Orang-orang itu mempercayai Yunus dan mereka memohon kepada Tuhan. Janganlah menimpakan kesalahan kepada kami kerana membunuh orang ini. Mereka berdoa. Kemudian mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Begitu dia lenyap di telan ombak, angin segera berhenti bertiup. Kilat dan guntur turut berhenti. Laut menjadi tenang. Para pelaut sangat sukar untuk mempercayainya. Segera mereka mempersembahkan korban dan berdoa kepada Tuhan Yunus dan berjanji untuk melayani dia. Yunus tenggelam semakin dalam dan lebih dalam ke dalam air. Keadaan sangat sejuk, basah dan gelap. Tiba-tiba terasa berbau. Dia tidak tenggelam lagi. Dia berada di dalam sesuatu yang lembab, hangat, dan basah. Yunus terhidu bau yang sangat tajam. Tuhan telah menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus mulai memikirkan tentang apa yang dia telah lakukan. Dia mengetahui bahwa Tuhan masih mengasihinya walaupun dia telah melarikan diri. Maka dari dalam ikan itu dia berdoa, "Terima kasih Tuhan karena telah mendengar doaku. Ketika aku tenggelam di telan ombak, aku merasa yakin bahwa aku akan mati. Aku dapat merasakan rumput laut di sekitar kakiku dan sangat susah untuk bernafas. Terima kasih Tuhan kerana telah menyelamatkan aku. Engkau telah mengembalikan hidupku. Aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha hebat. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak seperti Tuhan-Tuhan dari kayu atau batu. Aku mahu melakukan apapun yang Engkau ingin aku lakukan. Hidupku adalah milik-Mu." Setelah 3 hari, ikan besar itu memuntahkan Yunus di daratan kering. Para pelaut itu menderita karena Yunus. Tetapi mereka juga mempelajari tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan darat dan lautan. Tuhan masih mengasihi Yunus dan Yunus masih bahagian dari keluarga Tuhan. Tuhan masih memiliki tugas untuk dilakukannya. Tuhan mengasihi kita dalam cara yang sama. Kita adalah milik-Nya bahkan ketika kita melakukan kesalahan. Baiklah anak-anak, Anti nak tanya, adakah Yunus memohon pengampunan daripada Tuhan? Bagaimana anak-anak tahu? Apakah janji yang dibuat oleh Yunus? Mari kita baca ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi begini, "Jika kita mengaku dosa, Ia akan mengampuni segala dosa kita." 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya anak-anak, Tuhan akan mengampuni kita apabila kita membuat kesalahan. Dan Dia akan mengkehendaki kita melakukan yang benar, sama seperti janji Yunus untuk berhenti melarikan diri dan melakukan
apa yang dikehendaki Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Berjumpa lagi kita di ringkasan Cornerstone Remaja. Pada Sabat ini yaitu pelajaran kita yang ke-11 yang bertajuk Pekerjaan Iman. Ayat inti kita diambil dari Efesus 4 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat penumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara dan saudari, untuk flashlight kita diambil dari buku Kisah Para Rasul, muka surat 242 mengatakan, dalam setiap usaha untuk mencapai kelas-kelas yang lebih tinggi, pekerja Tuhan memerlukan iman yang kuat. Rupanya akan kelihatan menakutkan, tetapi dalam saat yang paling gelap ada terang dari atas. Kekuatan mereka yang mengasihi dan melayani Tuhan akan dibarui dari hari ke hari. Pengertian yang tidak terbatas ditempatkan dalam pelayanan mereka, sehingga dalam melaksanakan maksudnya mereka tidak akan bersalah. Biarlah pekerja-pekerja ini memegang permulaan kepercayaan mereka dengan teguh sampai kepada akhirnya, mengingat bahwa terang kebenaran Tuhan harus bersinar di tengah kegelapan yang menyelubungi dunia ini. Ditahukah Anda, gantinya menurut lukisan sastra dan gambaran yang aneh, yang dapat menyenangkan perasaan dan memberi makan kepada angan-angan, tetapi tidak akan menjamah pengalaman sehari-hari. Paulus berusaha dengan menggunakan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan kepada hati akan kebenaran-kebenaran yang sangat. Keperluan-keperluan segera, ujian-ujian yang sekarang, dari jiwa yang bergumul, hal ini harus dipenuhi dengan nasihat yang sehat dan praktis di dalam prinsip-prinsip dasar kekristenan. Kisah Para Rasul muka surat 252. Pada pandangan lain, itu buku Kisah Para Rasul muka surat 232. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran akan mengadakan penyelidikan yang seksama dalam terang sabda Tuhan tentang ajaran-ajaran yang dipersembahkan kepada mereka. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat diucapkan kepada semua kita. Puji Tuhan kita dapat bertemu Sabat ke-11 kali ini. Saya akan membawa ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang bertajuk Yesus Pencipta dan Penyempurna Iman Kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Buku Ibrani pasal 11 dan 12 menggambarkan kehidupan Kristiani sebagai perlombaan, di mana kita semua mengambil bahagian, di mana semua yang tetap setia akan menerima ganjaran. Bab-bab ini akan menggambarkan drama penebusan sebagai satu perlombaan di mana orang-orang beriman dari masa lalu tetap bertahan walaupun menderita namun belum menerima ganjaran mereka. Jadi pada pelajaran kita kali ini kita akan meneroka apa iman itu dan bagaimana ia diperoleh melalui teladan-teladan di masa lalu, tetapi teristimewa dan juga tertumpu melalui teladan Yesus yang membawa iman kita menuju kesempurnaan. Tetapi soalannya, kalau kita lihat soalan intinya untuk minggu ini, bagaimana kita memperoleh iman yang sempurna? Yang pertama di dalam pelajaran kita pada hari Ahad yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman, di mana kesetiaan kepada Tuhan amat perlu. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Oleh itu, karena Tuhan tetap setia kepada janji-janjinya,
orang benar, yaitu orang yang percaya sebagai respon terhadap kesetiaan Tuhan juga akan tetap setia. Oleh itu yang pertama adalah ianya memerlukan kesetiaan agar kita boleh memiliki iman yang sempurna kepada Tuhan, di mana kesetiaan akan ditunjukkan melalui beberapa contoh di dalam Alkitab yang akan kita lihat sebentar nanti. Contoh yang pertama ditunjukkan oleh Abraham, yaitu dalam pelajaran kita pada hari Isnin mengatakan oleh iman Abraham. Ini menunjukkan kesetiaan iman Abraham pada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu juga di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Kalau kita lihat, Abraham tetap dapat memiliki keturunan walaupun usianya sudah uzur. Dan semua itu terjadi karena penggenapan janji Tuhan terhadap dia dan istrinya. Sesudah diberikan keturunan, dia sekarang diminta untuk mengorbankan anaknya yang dia sangat sayangi, dan dia tidak meragukan untuk melakukan itu dan terus menurut kehendak Tuhan, karena dia pasti bahwa Tuhan akan tetap menggenapkan janjinya untuk memberikan keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan juga seperti banyaknya pasir di tepi pantai. Dan juga Tuhan pasti punya kuasa yang luar biasa untuk membantunya dalam segala perkara hidupnya. Itu kalau kita lihat bahwa kesetiaan iman Abraham menjadi pelajaran, menjadi contoh buat kita dalam kita menyempurnakan iman kamu dengan saya pada waktu ini. Dan seterusnya kita lihat contoh, yaitu Musa. Dia mempercayai yang tidak kelihatan. Ini kita lihat di dalam pelajaran hari Selasa, di mana pengorbanan untuk iman yang setia perlu ada. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga 26 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi kalau kita lihat perkataan upah itu merujuk kepada sesuatu ganjaran yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita ianya sangat jauh berbeza daripada ganjaran ataupun upah yang manusia berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat, Musa memilih untuk dianiaya bersama dengan umat Tuhan, meninggalkan kekayaan Mesir untuk menanggung penghinaan oleh kerana Kristus, sebab dia percaya bahwa upah dari Kristus lebih besar daripada apa yang ditawarkan oleh Mesir. Jadi di sini kalau kita melihat, untuk kita mencapai kesempurnaan iman adalah perlunya pengorbanan, dan untuk kita menjadi setia dalam iman kita perlunya ada pengorbanan. Contoh seterusnya adalah Rahab. Di dalam pelajaran kita pada hari Rabu mengatakan oleh iman Rahab dan yang lain, di mana merujuk kepada perbuatan iman Rahab yang luar biasa, yaitu mendengar, percaya dan menuruti. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31 mengatakan, karena iman maka Rahab perempuan sunal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pertanyaan di sini, siapa Rahab ini sampaikan dia disebut berulang kali? Menurut Ellen G. White, yaitu di dalam buku Daughter of God, muka surat 35 mengatakan di sini, siapakah Rahab? Rahab ini adalah seorang pelacur yang tinggal di tembok Jericho. Dia menyembunyikan dua mata-mata Israel yang dikirim untuk menyiasat pertahanan kota itu. Oleh kerana kebaikannya kepada mereka dan pernyataan percayanya kepada Tuhan, mata-mata itu berjanji bahwa nyawa Rahab dan keluarganya akan diselamatkan apabila serangan itu dilakukan ke atas Jericho. Saya percaya semua kita tadi sudah mendengar siapakah Rahab itu. Dia bukan seorang yang baik. Latar belakangnya sangat jijik kalau kita lihat. Tapi kerana imannya pada Tuhan,
dia diselamatkan. Jadi perbuatan iman Rahab, dia mendengar, dia mempercayai dan menuruti. Walaupun dia tidak melihat. Dia tidak melihat tulah-tulah yang berlaku di Mesir. Dia tidak mendengar apa yang telah terjadi di Mesir. Ataupun peristiwa-peristiwa penyelamatan yang Tuhan lakukan di Laut Merah. Ataupun aliran air yang keluar dari batu. Ataupun roti yang diturunkan dari surga. Namun yang terjadi kepada Rahab adalah dia percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan dia. Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Dia adalah teladan yang baik bagi pendengar-pendengar para Ibrani pada masa itu, dan yang tidak pernah mendengar Yesus berkhotbah atau melihat dia melakukan mujizat, dan juga bagi kita yang tidak melihat hal-hal ini secara fisikal di depan mata. Namun apabila kita mendengar mengenai Yesus, kita percaya dan kita menuruti bahwa Tuhan itu ada, akan selalu membantu kita, akan selalu menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, contoh yang sangat-sangat sempurna buat semua kita yang percaya hari ini dan sebelum ini adalah Yesus yang sebagai pencipta dan penyempurna iman kita. Karena dia adalah pencipta kamu dengan saya, jadi dia mengerti bagaimana dapat menyempurnakan setiap langkah iman kita pada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya daripada pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita lihat apa yang buku Ibrani sampaikan, pertama dia mengadakan satu ajakan, marilah kita, dia katakan, membuat satu panggilan, mari kita, kamu dengan saya, memiliki satu mata, iman kita tertuju kepada siapa? Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dan seterusnya, dia katakan, apabila kita memandang kepada Yesus, Ia akan membuatkan iman kita menjadi sempurna. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya yang telah menamatkan perlombaan iman dengan sangat-sangat sempurna. Itu yang pertama. Kedua, karena Yesus juga, kehidupan Yesus yang sempurna telah memungkinkan orang lain, kamu dengan saya, berlari dalam perlombaan mereka. Ini disebut di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 hingga 14. Jadi sekiranya Yesus tidak datang, perlombaan orang-orang itu yang dahulu sebelumnya sampai sekarang hanyalah sia-sia. Dan terakhir, kenapa Yesus harus menjadi pandangan kita, menjadi suatu tempat kita memandang, suatu contoh yang luar biasa, karena Yesus adalah sebabnya kita memiliki iman. Tuhan tidak pernah putus asa dalam usahanya menyelamatkan kita, dan itulah sebabnya kita akan mendapat ganjaran pada akhirnya jika kita tidak menyerah, para pendengar. Dan terakhir saya ingin tutup kita punya ringkasan pelajaran sekolah sahabat dengan suatu pernyataan daripada Ellen G. White dalam buku Step to Christ, buku surat 70, mengatakan, melalui iman engkau milik Kristus, dan melalui iman engkau bertumbuh di dalam Dia. Dengan memberi dan menerima, engkau harus memberikan semuanya, yaitu apa yang harus kita berikan? Hati kita, keinginan kita, pelayanan kita. Serahkanlah dirimu kepadanya untuk menurut semua kehendaknya, dan engkau harus mengambil semuanya. Kristus kepenuhan dari segala berkat-berkat tinggal di dalam hatimu, menjadi kekuatanmu, kebenaranmu, penolongmu yang abadi, memberikan kau kuasa untuk menuruti Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan iman kita akan terus sempurna karena kita memandang pada Yesus. Tuhan memberkati.
Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Jogeri Geluh, Pastor Sabat Dusit akan memimpin kita dalam doa persembahan dan persepuluhan. Mari kita berdiam seketika, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Pada pagi Sabat yang indah ini, yang penuh bermakna ini ya Tuhan, Allah kami yang pencipta segala sesuatu. Kami dengan senang hati, dengan sukacita datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada pagi ini juga kami dengan kerendahan hati kami, dengan sukacita kami ya Tuhan, kami kembalikan seluruh segala persembahan, segala perpuluhan, serta segala dana di hadapan Engkau, ya Bapa, supaya semuanya ini digunakan untuk menjadi saluran berkat, digunakan untuk kemuliaan Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Berkati semua kami ya Tuhan, dan kami berdoa juga kepada saudara kami yang masih belum lagi bersedia untuk mengembalikan persembahan dan perpuluhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami layangkan penuh dengan iman kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak Tuhan karena ikut serta dengan kebaktian kita pada hari ini. Biarlah ianya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, biarlah kedatangan kita membawa berkat kepada diri sendiri dan kepada keluarga. Jadi untuk itu sebelum kita meneruskan khotbah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberi ruang dan peluang untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau dan menjadi anak yang terbaik. Biarlah apa yang kami dengar akan membawa kami lebih dekat kepada Engkau dan menjadi peneguhan iman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak Tuhan kerana begitu berkobar-kobar untuk mendatangkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan pada hari ini. Jadi tajuk khotbah yang saya akan kongsikan untuk kita pada pagi hari ini yaitu bertajuk selalu bergembira. Jadi kalau kita lihat macam mana kita selalu bergembira, macam mana kita boleh membawa diri untuk bergembira di dalam kehidupan. Semestinya kita semua manusia kita mahu bergembira, kan? Tidak ada di antara kita yang mahu hidup kita penuh dengan kesedihan, penuh dengan kemurangan, tetapi kita mahu kehidupan kita penuh dengan kegembiraan. Lebih lagi sekiranya ada di keluarga kita yang mendapat anak-anak kita yang berjaya di dalam pekerjaan, kita sendiri yang mendapat berkat daripada pekerjaan kita. Jadi itu membawa satu berkat kepada keluarga dan ianya membawa kegembiraan di dalam keluarga itu. Bermaksud kita mendapat berkat, kita mendapat pujian daripada diri sendiri dan juga kita bergembira kerana hubungan kita dekat dengan Tuhan. Tetapi itu dari sudut dalam kehidupan sekiranya kita sekiranya kita berjaya, sekiranya kita mendapat berkat daripada Tuhan. Dan lebih lagi kalau kita ini saya katakan tadi ini kemungkinan kamu memikirkan itu pastor hanya di bandar, macam mana di kampung. Nah di kampung juga kehidupan sekarang ini berubah juga. Kerana apa berubah? Kerana dari segi pekerjaan kita, dari segi anak-anak kita sudah bekerja di luar sana. Mereka bekerja dengan company, mereka bekerja dengan kerajaan, dan mereka juga ada sedikit keuangan yang disimpan di bank, di ASB. Begitu juga dengan kita para ibu bapa, kita juga ada simpanan juga di bank, di ASB, dan ini untuk
memudahkan kehidupan kita di masa tua kita, yaitu kita boleh membayar bil dengan duit yang kita ada simpan dan boleh juga menyelesaikan apa-apa masalah yang kita hadapi satu hari nanti. Jadi itu menunjukkan kepada kita selalu bergembira. Jangan kita murung di dalam kehidupan. Ianya membawa kita kepada landasan kehidupan yang benar. Tetapi di dalam kehidupan kita, walaupun kita mahu bergembira, tetapi ada kesusahan juga yang kita hadapi. Ini adalah realiti di dalam kehidupan. Ianya bukan sesuatu yang saya katakan ini adalah hidup itu selalu bergembira, tidak. Tetapi ada masanya kehidupan kita ini surut. Ada masanya kehidupan kita ini pasang surut orang kata. Jadi kita harus menyoalkan diri sendiri. Ada satu persoalan yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan. Jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri macam mana kita menghadapinya. Jadi kita harus berpikir daripada luar kotak pemikiran kita. Jangan kita mengatakan ini saya tidak boleh menghadapi ini. Tetapi kita harus berpikir macam mana kita menyelesaikan masalah. Dan yang terbaik adalah kita patutnya memberi nasihat kepada orang lain. Jangan kita instead of kita ini menekan kehidupan orang lain, kita sepatutnya memberi nasihat, memberi ruang dan peluang kepada orang lain itu untuk mengatur kehidupan, untuk keluar daripada masalah itu. Itu adalah di dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu memberi komen yang negatif. Jangan kita merendahkan orang lain, tetapi kalau belum kena kepada batang hidung diri sendiri macam mana itu. Jadi ianya membawa kita mengingatkan Tuhan itu siapa di dalam kehidupan. Jadi dari situ nasihat ini adalah sangat penting. Terutamanya nasihat daripada pemimpin gereja, daripada anggota gereja, daripada pegawai gereja. Ianya memberikan kita satu dorongan di dalam kehidupan. Kerana kamu dan saya menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Bukannya kita ini menjadi duri dalam daging. Kita mahu memberitahu orang tetapi di belakang kita menggigit. Tidak boleh. Tetapi kita seharusnya menjadi contoh dan tauladan di dalam kehidupan orang lain, menjadi berkat kepada anggota gereja, kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Ianya sesuatu yang harus kita lakukan. Janganlah kita menjadi bala kesusahan kepada keluarga, kepada individu di dalam kehidupan ataupun kepada organisasi di dalam kehidupan kita. Jadi sepatutnya anak-anak Tuhan yang saya cintai, kita sepatutnya menjadi terang rohani di dalam kehidupan. Jadi kita sangatlah pandai menasihat orang lain, itu semestinya. Tetapi adakah itu disokong oleh Alkitab? Adakah kita sepatutnya memberi contoh teladan kepada orang lain? Di buku Filipi, mari kita buka, lihat. Kalau kamu ada Alkitab, buka di dalam buku Filipi bagi 4 ayat 4. Mari kita buka. Jadi saya baca untuk kita. Ianya berbunyi begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacita. Jadi bermaksud kita seharusnya menjadi apa? Menjadi berkat kepada orang lain. Biarlah kita bergembira, biarlah kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi kita lihat dan kita perhalusi apa yang dikatakan di dalam ayat ini di dalam buku Filipi bagi 4 ayat 4. Dari sudut mana kita lihat? Ada orang melihat dari sudut negatif, tetapi saya membawa kita dari sudut positif, dari sudut kegembiraan di dalam kehidupan kita. Di waktu kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Jadi soalannya ini dilontar kepada para rasul satu ketika dulu, yaitu terutamanya kepada Rasul Paulus. Kenapa saya membawa kita melihat dari sudut pandang Rasul Paulus itu sendiri? Karena ianya mengingatkan kita di waktu dia bergembira. Nah, jadi senang kan? Kalau kita lihat, kita beritahu orang lain bergembira begini, oke. Kalau waktu kamu susah, waktu kamu bergembira, waktu kamu senang, senanglah kita katakan. Tetapi kalau waktu orang itu menghadapi masalah macam mana?
individu kah, secara gereja kah, secara masyarakat macam mana? Adakah kita betul-betul dapat memperhalusi hubungan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan? Adakah kita mengambil kesempatan ini di dalam kehidupan kita? Balik kita kepada Rasul Paulus. Contoh dia adalah Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah orang yang begitu jealous, begitu betul-betul menyayangi Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi anak-anak Tuhan, kalau kita lihat, walaupun dia betul-betul menurut dan mengikut ajaran Tuhan di dalam ajarannya yang lama itu, agamanya yang lama itu, tetapi sewaktu dia bertemu dengan Yesus di jalan ke Damaskus untuk menganiaya anak-anak Tuhan di sana, Yesus bertemu dengan dia. Dari sanalah kehidupan Paulus ini berubah, sampailah dia di satu detik di mana dia dipenjarakan di mana? Di Filipi. Lihat kamu. Jadi bermaksud walaupun Paulus ini tadi dengan ada satu penolong dia itu tadi yang bernama Silas, mereka berdua ini ditangkap dan dipenjarakan di penjara Filipi. Di dalam penjara sekalipun Paulus dan Silas berlagu. Macam mana kamu dan saya? Adakah kita melenting? Adakah kita menyalahkan orang lain di dalam kehidupan? Tetapi biarlah kita secara positif di dalam kehidupan. Kenapa? Di dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas pada masa itu, di waktu mereka dipenjarakan, mereka tidak berduka. Mereka tidak bersedih. Tetapi mereka berlagu di penjara. Mereka merapatkan hubungan dengan Tuhan. Mereka mengeratkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan mereka meringankan beban di dalam pikiran mereka. Karena kalau kita di dalam kesusahan kita memikirkan perkara-perkara yang negatif. Tetapi dari contoh Paulus dan Silas, mereka meringankan beban, mereka berlagu untuk menenangkan pikiran dan mereka memperkuatkan iman kepada Tuhan. Contoh ini adalah sesuatu contoh yang terbaik yang patut kita ikuti di dalam kehidupan. Mereka berlagu karena apa? Karena di waktu kita berlagu, ianya boleh meringankan beban kehidupan kita. Ianya boleh memperbetulkan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena contoh yang diberitahu, yang dibagikan oleh Paulus dan Silas ini. Bagaimana kamu dan saya? Pernah ada seorang kawan, sewaktu dia ditimpa kesusahan, dia di dalam kesusahan dia ini, dia tidak dapat, dia tidak dapat tidur dengan baring, tetapi dia tidur terpaksa berdiri karena terlalu banyak orang. Dan di sana kamu lihat tidak ada yang oke, semuanya adalah kesakitan. Tetapi anak-anak Tuhan, itulah kawan ini tadi, dia betul-betul memuji Tuhan walaupun dia dalam kesejukan menggunakan pakaian pendek, tetapi itu adalah anaya daripada orang lain. Tetapi di dalam kehidupan Rasul Paulus menunjukkan cerita kepada kita dengan Silas. Begitu juga dengan kawan yang pernah saya dengar yang mengalami kesusahan ini disebabkan anaya daripada orang lain. Macam mana kamu dan saya? Adakah Silas dan Paulus dan Silas ini cukup bersaksi untuk kita? Walaupun dia dipukul di dalam penjara, walaupun dia dirantai di dalam penjara, tetapi mereka berdua berlagu, bersemangat, memuji Tuhan dalam keadaan yang susah sekalipun. Mereka meminta, memuji Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Itu adalah sesuatu, jangan kita hanya memuji Tuhan di waktu kita gembira, tetapi di waktu susah sekalipun anak-anak Tuhan di dalam kehidupan, biarlah kita memuji Tuhan juga. Tuhan itu penuh dengan kuasa, malaikat Tuhan itu penuh dengan kuasa untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita daripada kehidupan ini. Di dalam buku Mazmur, kalau kamu ada Alkitab, mari kita buka. Di dalam buku Mazmur bagi 5 ayat 12. Di dalam buku Mazmur bagi 5 ayat 12, saya
ingin baca untuk kita. Karena ini adalah pelindungan yang Tuhan bagi kepada Raja Daud di dalam kehidupan. Mari kita lihat. Di dalam buku Mazmur bagi 5 ayat 12 berbunyi begini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya. Kerana engkau menaungi mereka dan kerana engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Dengar, ini sesuatu perkataan, ini sesuatu nasihat daripada Raja Daud itu untuk mereka pada masa itu. Untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang Israel pada masa itu. Adakah ayat ini boleh dipakai untuk kamu dan saya? Semestinya anak-anak Tuhan, karena ini adalah ayat daripada Alkitab. Ini adalah seorang ayat daripada seorang pemimpin yang agung, seorang raja, walaupun dia berkedudukan tinggi, tetapi dia memerlukan Tuhan di dalam kehidupan. Sekiranya kalau Raja Daud memerlukan pertolongan daripada Tuhan, kamu dan saya tidak boleh terlepas. Kita harus mengambil ayat-ayat daripada Alkitab untuk menyokong kehidupan kita supaya kita selalu bergembira di dalam kehidupan. Bersukacitalah dalam apa saja sekalipun. Itu adalah yang sepatutnya karena nasihat daripada Raja Daud tadi. Dalam penjara seperti Rasul Paulus dan juga Silas, biarlah kita bergembira. Mereka percaya akan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kalau Paulus dan Silas diperhatikan Tuhan di dalam kehidupan di masa kesusahan mereka, macam mana kamu dan saya? Adakah kita terlepas? Saya percaya dengan penuh iman karena Tuhan boleh melakukan mukjizat. Karena di dalam keadaan itu orang-orang di Filipi masa itu, anak-anak Tuhan yang percaya, yang mendapat kepercayaan, yang ikut serta dalam percaya kepada Tuhan daripada apa yang Paulus dan Silas lalui. Iman mereka dikuatkan, rohani mereka diteguhkan, dan hubungan mereka dirapatkan kepada Tuhan. Jadi saya percaya kamu dan saya pun boleh merasai kegembiraan itu di dalam masa susah, di dalam masa senang kita. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini yaitu bertajuk selalu bergembira adalah yang pertama, ianya memberi penuh erti di dalam kehidupan kamu dan saya. Jangan memikirkan dari segi negatif, tetapi berfikirlah dari segi positif. Yang kedua adalah masalah yang kita hadapi Tuhan boleh selesaikan. Jangan kamu fikirkan saya akan menghadapi sesuatu masalah ini sendiri. Tidak. Kita beritahu Tuhan, kita beritahu masalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan jalan untuk keluar daripada masalah itu. Yang ketiga adalah ianya memberi kegembiraan yang bererti di dalam kehidupan kita. Jangan selalu murung, jangan melihat sesuatu daripada konteks sudut negatif, tetapi lihatlah dari sudut pandangan positif yang gembira. Yang terakhir adalah masalah akan selesai sekiranya kita menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi saya membawa kita apa sekalipun kedudukan, apapun yang kita hadapi, biarlah kita selalu bergembira dan meletakkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ya Rajaku yang mulia, segala hormat ku beri. Ku ingat mahkota duri yang engkau telah
Calvary. Aku memikul salibmu tiap hari terus. Selamatlah nanti hidupku, Engkau telah tebus. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Calvary. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberi ruang dan peluang untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau pada pagi hari ini. Biarlah khotbah yang kami dengar tadi yaitu selalu gembira membawa kami lebih dekat dan merapatkan hubungan kami dan Engkau. Biarlah kehidupan rohani kami dibetulkan, biarlah kami selalu mendapat berkat daripada Engkau. Lindungilah, berkatilah kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu lagi pada hari Sabat yang seterusnya. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua.